Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, nama saya Widodo Saputra, dosen pada program studi Manajemen Informatika, Stikom Tunas Bangsa, Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemrograman Web 1, yang merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS. Pemaparan ini saya lakukan sebagai pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Berikut saya akan sampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah pemrograman Web 1. Mata kuliah ini diajarkan untuk mencapai kompetensi perancangan, pembuatan, dan pengembangan aplikasi berbasis web. Berikut akan saya sampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah pemrograman Web 1. Mata kuliah ini diajarkan untuk mencapai kompetensi perancangan, pembuatan, dan pengembangan aplikasi berbasis web melalui pemahaman teknologi jaringan, internet, bahasa pemrograman, dan berbagai kolaborasi teknologi, sehingga mahasiswa akan mampu menciptakan dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang bermanfaat di berbagai bidang dan teknologi terkini. Jadi mahasiswa akan mampu memahami bagaimana teknologi terkini dalam pengembangan webnya. Hasil yang diharapkan dari mahasiswa pada mata kuliah ini adalah mahasiswa nantinya akan mampu memahami teknologi jaringan komputer dan web pada bagian front-end, back-end, full-stack programming, implementasi server-side script, PHP, DBMS MySQL atau MySQLi, pemrograman, operasi database dan PHP, framework seperti CodeIgniter, serta membangun CMS atau Content Management System. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini, tentu saja saya beserta tim pengajar lainnya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis capaian pembelajaran, yakni berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari program studi Manajemen Informatika. Dari capaian pembelajaran lulusan ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang disingkat dengan CPMK. Hal ini penting, mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan dengan mendukung lulusan yang diharapkan sesuai pada yang ditulis dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Sehingga di sini harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi. Ada 4 pembelajaran lulusan atau CPL program studi Manajemen Informatika. Yang pertama itu adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khususnya di bidang teori komputasi, jaringan komputer, teknologi web, teknologi mobile, sistem informasi, dan basis data. Yang ketiga, mampu merencanakan dan menyelesaikan tugas di dalam batasan-batasan yang ada dan mengevaluasi hasilnya secara sistematis. Yang keempat, mampu menganalisa, merancang dan membangun sistem informasi atau perangkat lunak serta sistem cerdas pada platform tertentu. Dengan memperhatikan aspek-aspek rekayasa perangkat lunak, keamanan dan kenyamanan pengguna, serta menjamin kualitas perangkat lunak baik secara teknis dan manajerial. Terkait dari 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi, maka untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 8, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pengembangan sistem informasi. Mahasiswa mampu memahami web dinamis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami server-side script. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami bahasa pemrograman PHP, database atau DBMS MySQL, operasi database pada PHP. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan framework pemrograman web MVC. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami penggunaan dan fungsional framework PHP dalam membuat aplikasi web. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan web service dan API atau API untuk integrasi aplikasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan CMS atau Content Management System dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berdasarkan hal ini,
maka kami menetapkan 14 sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 pertemuan dalam pertemuan mata kuliah untuk mendukung 8 CPMK yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mempermudah apa yang akan dikirim atau dibacakan, maka kami membagi pembahasan dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ke dalam ujian tengah semester ataupun UAS. 14 pertemuan itu antara lain yang pertama, pada pertemuan pertama, pengantar pemrograman web 1. Pada pertemuan kedua, mempelajari tentang web dinamis. Pada pertemuan ketiga, mempelajari server-side script. Pada pertemuan keempat, struktur kontrol dan looping. Pada pertemuan kelima, if statement. Pada pertemuan keenam, session dan showcase. Pada pertemuan 7, framework MVC atau lebih kita kenal dengan framework code editor. Yang kedelapan adalah evaluasi ujian tengah semester. Jadi setelah ujian tengah semester kita akan mengevaluasi pada pertemuan 8 terkait ujian tengah semester. Yang kesembilan, konsep object oriented dalam PHP. Pada pertemuan 10, 11 dan 12 membahas masalah framework code editor. Pada pertemuan 13 membahas masalah web service dan pada pertemuan 14 adalah membahas konsep CMS atau Content Management System. Mata kuliah ini mengambil beberapa dari referensi atau sumber pustaka, di antaranya itu adalah pemrograman web dengan HTML revisi keempat, Beta Sidik, Insinyur Husni I. Pohan, Insinyur M. Eng, Penerbit Informatika Bandung pada tahun 2012. Learning Web Design tahun keempat edition, Easy dan Simple Web Programming dari Rohi Abdullah Alex, Media Komputindo tahun 2016. Luke Welling and Laura Thompson, PHP and MySQL Web Development pada tahun 2016. Web Programming Client Side and Server Side, Marisa pada tahun 2017. Dan yang terakhir adalah Web Programming with HTML5, CSS and JavaScript dari tahun 2018. Selain itu, saya juga akan memberikan bahan-bahan bacaan yang bersumber dari artikel-artikel jurnal bereputasi baik nasional ataupun internasional yang terhubung dengan pemrograman web 1, agar mahasiswa lebih paham dan bisa mengembangkan wawasan terkini tentang keilmuan dari mata kuliah ini. Kemudian dalam proses penilaian terhadap mahasiswa, saya menilai mahasiswa dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri, sesuai dengan kemampuannya. Secara garis besar, penilaian akhir yang saya lakukan itu meliputi yang pertama, tentang kehadiran, itu 10%, tentang tugas yang diberikan atau yang dikumpulkan, itu 20%, kuis atau formatif 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester 35%, dari total keseluruhannya adalah 100%. Selain itu, pada rencana pembelajaran studi atau RPS yang sudah saya terapkan, juga ada dituliskan masing-masing bobot nilai dari tiap pertemuan. Dengan penjelasan sebelumnya, UTS atau pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 memiliki bobot antara 5 sampai 10. Selanjutnya, sebelum UAS pada pertemuan 8 dan 9 memiliki bobot antara 10 sampai dengan 30. Saya rasa demikian paparan untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana proses pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web 1. Setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mengajar real atau tatap muka yang ada di dalam kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, buat adik-adik semuanya, salam kenal. Ya, nama saya adalah Willy Saputra. Saya lulusan dari program studi Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara di tahun 2017. Ya, saat ini saya akan membawakan mata kuliah pemrograman web 1 yang akan saya jelaskan sebanyak 14 kali pertemuan. Ya, saya berharap pada adik-adik semua dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama 14 pertemuan,
kita saling menjalin kerjasama. Jika tidak ada yang tidak dimengerti, adik-adik semua bisa bertanya ke saya terkait materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Oke, ada baiknya sebelum kita mulai materi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam materi kita ini, kita akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik semua ya tentang materi kita adalah pemrograman web 1. Pemrograman web 1 ini itu merupakan pengalaman kita yang pertama dalam membangun web. Kenapa? Dalam membangun web itu, khususnya dalam pemrograman ya, kita cerita membangun web dari dasar. Membangun web dari dasar, apa yang harus kita pahami, itu harus kita pelajari dulu. Jadi misal, dalam pembangunan web, ada yang harus kita kenal. Yang pertama itu adalah web statis, dan yang kedua itu adalah web dinamis. Nah, semua itu sebelum kita pelajari, kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Ya, dimana dalam membangun web statis ini kita bisa menggunakan salah satu bahasa, itu adalah HTML. Ya, dalam HTML ini kalian nanti mampu membangun web dasar ya, yang sifatnya itu menjadi web statis. Statis itu artinya tetap, tidak berubah-ubah. Di dalam belajar HTML nanti ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari. Oke, nah pada pertemuan ini saya akan mencoba memberikan dasar ilmu tentang HTML. Tapi sebelumnya yang harus kita pahami, selama dalam proses pengerjaan tugas, selama dalam proses pembelajaran, buat adik-adik semua jangan lakukan model yang sifatnya plagiat atau mencontek. Jadi plagiat itu merugikan. Ya, boleh plagiat, tapi kita harus meminimalisir persentasenya. Misal, kita hanya mengambil kutipan sedikit saja dari apa yang kita ambil. Contoh, ketika kita membangun program, yang kita ingin membangun program itu tidak utuh kita copy dari internet, baru kita jadikan program itu milik kita. Itu nggak bisa. Ya, bagaimana seharusnya? Program itu bisa kalian ambil dari internet, kalian jadikan referensi kalian untuk membangun sistem baru yang pastinya itu milik kalian. Ya, untuk itu proses plagiat dalam pengerjaan kita selama 14 pertemuan ini ya, khususnya kita tidak lakukan. Jadi dalam segala hal kalian harus kerjakan sendiri. Oke, bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan mencoba membahas apa sih HTML dan apa aja yang bisa dihasilkan oleh HTML. Nah, dalam HTML ada beberapa poin yang wajib Anda pahami. Ada beberapa poin. Yang pertama kita harus paham ya, yang namanya sintaks HTML. Sintaksnya tahu dulu, mengerti apa itu tag, mengerti apa itu atribut, ya, dan mengerti apa itu value di dalam materinya. Jadi ada sintaksnya bagaimana, tagnya apa-apa aja, atributnya apa-apa aja, dan value-nya bagaimana. Setelah itu kita memahami ini, kita akan memahami yang berikutnya itu adalah terkait yang penting, ada namanya link, ya, ada namanya tabel, ada namanya form, ya, dan ada komponen lain seperti kita memahami namanya memperindah tampilan HTML, namanya adalah CSS. Nah, bukan berarti ini misalnya ada link, ada gambar ya, contoh seperti itu. Nah, ini bagian pentingnya. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama dulu. Pada bagian pertama kita harus mengenal sintaks dari HTML. HTML ini berupa coding. Ya, kita bentuk dalam berupa coding. Di mana coding itu nanti kalau kita buka dalam sebuah browser, coding itu akan berubah menjadi sebuah tampilan yang lain. Ya. Oke, jadi kita akan coba dulu sintaks. Apa-apa aja kebutuhan yang kita harapkan pada hari ini, coba diperhatikan di komputer masing-masing nanti saat kita di ruang web. Yang pertama, apakah kalian sudah punya web editor? Apakah kalian sudah punya web browser? Nah, itu dulu.
Web editor yang kita gunakan ada banyak sih. Jadi teman-teman bisa lihat di komputer masing-masing ada nggak notepad-nya. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua untuk membuat tampilan lebih menarik dan kita tidak terlalu bingung dalam pekerjaannya. Ada beberapa web editor yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Sublime Text atau Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code. Bebas pokoknya. Dan berikutnya adalah web browser. Web browser ini adalah browser di mana kita sering melakukan proses browsing data atau membuka internet. Web browser yang sering kita gunakan pertama adalah Mozilla, Firefox, ada Google Chrome, dan ada yang lain, Opera, Safari, dan yang lain. Ini merupakan sebuah web browser. Jadi pahami dulu kaitannya antara web editor dan web browser, harus paham dulu kaitannya di mana. Nah, kaitannya ada di mana? Kaitannya adalah di HTML, di PHP itu sendiri, dan di bahasa pemrograman web lainnya. Jadi kita harus lihat, ketika kita ketik coding di Sublime Text atau di VS Code, codingnya kita ketik coding apa? Jadi kita harus tahu Sublime Text itu kita ketikkan coding apa? Coding HTML Pak. Jadi di Sublime Text kita ketikkan coding HTML, maka kita jalankan dia di Mozilla, bisa. Berarti fungsi dari Mozilla itu apa? Fungsi dari Mozilla adalah mentranslate bahasa coding yang ada di dalam Sublime Text menjadi, ya, bahasa codingnya apa? Bahasa codingnya adalah HTML, ditranslate dari browser sehingga menjadi sebuah, mungkin bisa kita katakan teks, gambar, video, audio, ya, dan lainnya. Berikutnya kita akan mencoba ya membahas poin pertama. Di sini saya harapkan kepada adik-adik semua untuk teliti dan lebih aktif dalam bertanya, karena coding ini menarik. Kita mulai pertama, sintaks. Sintaks dari HTML itu berupa kumpulan dari tak-tak, ya, kumpulan dari tak-tak. Sintaksnya itu adalah seperti ini, tanda lebih kecil diikuti dengan isian HTML. Nah, sambil saya jelaskan sintaks dan tak dan atribut, mungkin sekali kita jelaskan aja di sini. Ini adalah sebuah sintaks HTML yang sudah kita katakan sebagai tag. Ini tag HTML kalau kita bilang. Ini tag HTML. Biasanya tag HTML itu terlihat tag HTML, tapi tag apa? Tag pembuka. Biasanya kalau tag itu ada penutupnya. Jadi jangan lupa kita buat ke bawah penutupnya, ya, tapi nanti. Berikutnya, setelah dibuat HTML, kita biasanya buat head. Nah, ini juga tag. Ini adalah tag head. Kemudian, biasanya kalau tag head itu biasanya diikuti dengan title. Title ini adalah judul dari halaman ini. Letaknya di mana? Biasanya kalau di browser letaknya itu ada di tabulasinya. Di tabulasi, kalau kita buat di sini halo, maka nanti di tabulasinya itu akan ada halo. Oke, saya buat aja di sini halo. Tutup. Title. Nah, ini adalah tag penutup dari title. Ini tag penutup. Perbedaannya adalah kalau tag pembuka dia seperti tidak ada apa ya, tidak ada garis biringnya, biasa saja, buka, title, tutup. Kemudian kalau tag penutupnya harus ada garis biring. Nah, itulah perbedaannya ya. Oke. Nah, kemudian kita tutup head, HTML, head, title, head lagi, tapi yang di bawah adalah penutupnya. Jadi kita tutup bagian headnya dan kita buka bagian body. Nah, disinilah kita bekerja. Tampilan web itu yang di dalam browser itu yang tampil adalah yang di dalam body. Oke, ada body, baru ada tutup body. Ketika kita selesai untuk membuat webnya, membuat isi halamannya, kita akan tutup body. Berarti tutup body sudah ada, yang belum ada adalah tutup. Nah, seperti ini. Ini adalah sintaks HTML dan ini adalah tag-tag HTML. Nah, sekarang kita akan membahas masalah atribut. Kalau kita sekolah, kita memiliki atribut biasanya dibanding sekolah kita. Itu yang kita pahami saat ini tentang atribut.
Contoh, saya akan memberikan sebuah fungsi tag yang biasa kita gunakan. Misal, dalam penggunaan kata halo. Kalau kita ketikkan kata halo di sini, di dalam body, saat kita jalankan, maka yang terjadi seperti apa? Saat kita jalankan dia di browser, akan tampil kata halo di browser, tulisannya warna hitam, backgroundnya warna putih. Nah, itu defaultnya. Coba kita balik, tulisannya warna putih, backgroundnya warna hitam. Maka kita menentukan yang namanya atribut dan value-nya. Atribut itu adalah hal yang melengkapi tag. Tag bisa berdiri seperti body. Boleh nggak body kita berikan atribut? Karena body standar yang diciptakan itu warna putih, backgroundnya kan? Berarti bisa nggak kita tukar? Bisa nggak? Bisa. Maka kita bisa melengkapi atribut yang ada di dalam body. Apa atribut untuk merubah warna latar belakang adalah BG color sama dengan, nah, pewarnaan di dalam web itu bisa coding dan bisa bahasa Inggrisnya. Kalian bisa buat seperti ini, black, putih 2. Kalian juga bisa buat seperti ini, fresh 000. Ini adalah warna hitam, codingnya warna hitam. Bisa 3 karakter, bisa 6 karakter. Kalau 6 karakter, 6 kali. Ya, kalau seperti ini, warnanya akan warna hitam. Kalau warna putih, fresh FFF. Itu warna putih. Oke? Berarti kalau sudah seperti ini, backgroundnya pasti warna hitam. Kita harus mengubah tulisan ini menjadi warna putih. Bagaimana caranya? Ada sebuah tag namanya font. Font itu adalah tag. Kalau saya buat seperti ini, font halo untuk font. Kalau saya buat seperti ini, default, dia tetap tulisan berwarna hitam. Tapi kalau kita kasih atributnya, ya, saya ulangi ya, ini tadi atribut, ini adalah value. Pasti ingat. Berarti ini adalah tag, ulangi ya, ini adalah tag, ini adalah atribut, ini adalah value atau nilainya. Berarti kalau default adalah tag. Untuk merubah warna pada teks itu adalah color. Font color sama dengan white, fresh FFF. Nah, seperti ini. Ini adalah tag, ini adalah atribut, ini adalah value. Apa tulisannya? Halo, garis miring, form ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita buat seperti ini, apa yang terjadi? Maka background yang warna hitam, tulisannya berwarna putih. Oke, kira-kira bisa dipahami? Nah, kita sudah mencoba membahas ya sintaks, tag, atribut, dan value dalam sebuah contoh kasus. Ya, berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada adik-adik mahasiswa seluruhnya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, coba dari yang ini dulu. Saya mau bertanya, itu tulisannya bisa dibikin bergerak nggak sih, Pak? Tulisan yang mana aja? Yang halo ini, Pak. Halo? Ya. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana cara membuat dia itu bisa bergerak? Secara sederhana, kita bisa menggunakan coding namanya adalah markup. Ya, markup. Tulisannya seperti ini. Jadi kalau kita buat halo di sini, markup ini akan menggerakkan sebuah teks ataupun apapun yang di dalam body, baik teks, gambar, video. Misalnya ada teks berjalan seperti berita-berita terbaru, info terbaru, kan gitu, ada jalan di atasnya. Yang kedua jalan, yang ketiga jalan. Nah, itu fungsinya adalah atau taknya adalah markup. Oke? Ya, saya rasa ini bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Tadi ini juga bertanya, silakan berdiri. Silakan dulu namanya. Kalau kan nama saya Muhammad Bintang, Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara memasukkan gambar dalam coding? Coding memasukkan gambar untuk web. Oke, terima kasih Bintang. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya memasukkan gambar ke dalam web. Karena memang biasa kita lihat di dalam web itu ada teks, pasti juga ada gambar. Ya, cara memasukkan gambar ke dalam HTML yang kita gunakan ya, kita menggunakan sebuah tag yang namanya adalah img.
Tag IMG ini memiliki atribut. Atributnya adalah src. Jadi kalau kita panjangkan ini adalah image search. Kalau sudah ada kata search, maka sudah ada proses pencarian. Apa yang dicarinya adalah alamat. Ya, alamat apa? Alamat gambar. Gambar bisa dari mana aja? Bisa dari lokal, bisa dari online. Misal, kalian punya gambar di direktori kalian. Kalian buat di mana? Di D gambarku, namanya adalah aku.jpg. Contohnya gambarnya, ingat tempatnya. D, baru ada folder gambarku. Di dalam folder gambarku ada aku.jpg. Aku.jpg itu yang mau kita tampilkan. Maka kita harus buat D dulu, garis miring, gambarku, garis miring, aku.jpg. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, maka gambarnya akan nampil. Tapi gambar yang nampil di dalam browser itu gambar yang memiliki ukuran sepenuhnya gambar yang ada. Untuk itu kita memerlukan lagi sebuah atribut yang kita gunakan untuk mengatur ukuran dari gambarnya. Jadi tidak menggunakan size, tapi menggunakan untuk ukuran ada height ya, kemudian ada width, ada height, ada width. Width itu lebarnya, height itu panjangnya. Jadi kita buat width, misalnya widthnya itu 100. Kalau sudah kita buat 100 seperti ini, itu artinya 100 pixel. Ya, 100 pixel otomatis. Width 100, maka gambarnya akan sepanjang 100 pixel. Kalau height kita sudah atur, maka dia akan mengikuti width-nya. Oke ya, jadi diingat kembali, kodenya sederhana, IMG SRC. Ini alamatnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, karena singkatnya waktu, saya rasa pada pertemuan ini kita sudahi dulu, ya. Dan saya berharap pada adik-adik semua tetap fokus dalam belajar, ya. Karena belajar ini memang nggak ada ruginya. Kalian dapat ilmu, kalian yang untung. Ya, bukan orang tua yang untung, bukan teman kita yang untung, tapi kalian yang beruntung. Ilmu ini bisa diterapkan kapanpun. Oke? Nah, mungkin itu aja pada pertemuan kali ini. Saya berharap di pertemuan berikutnya dan semua lebih semangat, ya, semangat dan tetap fokus dalam belajar. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua.